100 ton. Iya. Itu kalau masih ada, masih sampai 1000 ton masih kuat pasar. Masih. Geng. Pak. 500 ton, 1000 ton masih kuat. Ini baru pasar lokal ya? Iya, pasar lokal aja. Belum ekspor. Belum nanganannya ekspor. Iya ya. Ya kayak makan ya. Ah. Pantasan aja enak. Apalagi kalau taruh di freezer, dingin, sudah kayak es krim. Bijinya tebal. Ini ya, permintaannya. Sehari bisa 1 kontainer. Saya wawancara ya, Pak Catur dulu itu sangat tidak merekomendasikan montong. Setelah melihat industrinya di Parigi, bagaimana? Apakah mau tarik? Saya tetap menganjurkan montong. Enggak, polanya berbeda. Yes. Kalau untuk makan segar, kita pilih anjuran lain. Tapi kalau untuk industri, memang montong lah jawaban. Tapi jangan lupa, power pun juga bisa dong. Gede-gede tuh, lihat tuh. Pantasannya bisa diekspor. Tapi memang rasa dari sini, waduh, Luar biasa. Luar montong biasa. Parigi, waduh. Berarti Indonesia harus cari kondisi tanah agroklimat yang cocok montong. Betul. Padahal katulistiwa banyak ya. Ya Pontianak semuanya, Palu itu. Palu sampai untuk Aceh ya. Aceh, Padang pun juga daerah montong sana. Kalau Bisa, dibilang bisa. bahwa daerah Katulistiwa adalah yang cocok. Ya. Tapi nggak tahu ya suhunya, iklimnya, Nanti kelembaban biasanya petani tuh tahu detail daerah-daerah mana yang bagus. Nanti kita tinggal cek kondisinya yang ideal tuh mana. Nanti kita Saya ganti sekarang montong boleh. Kita lagi ini kan dengan Mas Pak Dolar nih. Per bulan mampu berapa Pak? 2 bulanan lah, 2 bulanan baru hampir 400 ton. 500 ton. Iya. Itu kalau masih ada, masih sampai 1000 ton masih kuat pasar. Masih. Geng. Pak. 500 ton, 1000 ton masih kuat. Ini baru pasar lokal ya? Iya, pasar lokal aja. Belum ekspor? Belum nanganannya ekspor. Nggak mampu. Nggak mampu ekspor. Iya, nggak mampu kita nangani. Nggak mampu, nggak ada barang. Nggak ada barang, masih kewalahan produk. Kewalahan. Jadi kalau berinvestasi di sini itu bagus sekali. Ada infrastrukturnya juga. Bahkan banyak teman-teman dari Bekasi, dari Tangerang, investasinya di sini. Banyak teman-teman saya yang dari Jakarta investasinya di sini. Budaya ini. Montong. Karena montong menarik di sini. Infrastrukturnya udah jadi. Permintaan buyer, investor tuh sudah Oh, banyak. sangat luar biasa Luar sekali. biasa, ya? Iya, makin bulan makin luar biasa permintaan. Bahkan tidak mampu kita nangani. Tidak mampu dari beberapa pengelola di sini. Pertanyaan saya Pak nih, ini kan hampir di sini lah semua 4 kabupaten ya, tanam. Itu yang paling bagus jualan Parigi Motong. Parigi Motong. Bedanya apa di daerah? Mungkin karena dia pesisir ini mungkin ya. Titiknya mana? Parigi Motong, Sumba kan banyak. Oh iya, pokoknya mulai dari pesisir Lambulu kemari Kota Raya sampai pesisir masuk semua. Masuk semua. Masuk semua. Itu tidak terlalu tinggi atau posisinya apa bukan? Enggak juga. Malah dia datarannya nggak terlalu tinggi, hanya di dataran rendah. Berapa kilo dari Perhitungan 2 kilo. 2 kilo dari bibit. laut?
itu yang paling bagus. Bagus. Kalau daerah lain, kalau Kalau- Bapak ngambil juga nggak? Misalnya ada Ngambil tetap. di tol untuk Mosok itu? Iya tetap. Yang terbesar ini untuk produksi durian kan sebenarnya Poso. 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 Ah. Khususnya Pendolo. Itu yang terbesar. Terbesar. Cuma kualitasnya memang agak di bawah sedikit. Itu kenapa? Terlalu tinggi daerahnya? atau Kalau saya rasa sih iklimnya terlalu dingin. Terlalu dingin? Iya, Oh, itu tinggi itu? Tinggi. Iya. Itu aja. Itu kelihatan dari apanya? Nanti Bapak ada nggak sampel nggak? Ada sampel, tapi untuk daerah Poso sih ada sampelnya. Ah. Satu dia mungkin kalahnya di corak. Corak. Dengan ketebalan biar sumber benih yang sama, hasil akan berbeda. Gitu. Ketebalan kulit berbeda. Gitu. Nanti bisa kita lihat ini hasil durian sini, ini hasil durian Poso. Oh, boleh. Gitu. DPL ternyata. Nggak bisa dia terlalu tinggi. Grade-nya berkurang. Iya. Memang yang paling agak di bawah sekali kualitasnya daerah Napu. Napu itu tinggi juga. Memang jauh dari pesisir laut. Jauh. Jauh sekali. Kurang bagus. Kurang Apa? Di bagus apa? Dirasa, di warna atau dia di warna kalah, dirasa juga kalah. apalagi ke asam atau apa? Enggak, kadar airnya terlalu tinggi. Kalau yang untuk di sini kan memang kering juga, ini kering. Kalau Napu Kering. enggak seperti itu, diambil pun susah. Oh, letek gitu. Iya, berair. Berair, cair gitu. Iya, benar. Oh, Ini kan kadar airnya. Sambilan Pak, silakan dicip-icip. jadi gitu. Pokoknya kalau nanam montong sebaiknya di pinggir pantai. Iya, daerah pesisir. Pesisir. Tapi nak menutup kemungkinan daerah Poso itu bagus juga, masih masuk kualitas. Masuk. Cuma kalau dibandingkan dengan kualitas yang khusus pesisir Parigi Motong itu memang agak di bawah. Tapi hasilnya hampir ya mirip-mirip lah. Cuma Mirip-mirip. satu perbedaannya ketebalan kulitnya akan berubah, kedua corak warnanya akan berubah. Tebal. Soalnya ada perbedaan harga ya Pak? Di atas ada. 5 kilo itu harga Kalau itu tergantung, jatuh. tergantung musim. Gitu. Kalau musim buah paceklik tidak berlaku. Nggak berlaku. Kalau musim raya Nah, kalau musim raya kembali berlaku. 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 Itu harganya berapa? Misalkan jadi grade apa? Kalau yang Dia gini, itu kan banyak sih pengambilan. Kalau biasanya kita dia di atas 5 kilo kembali ke hitungan 5. maksudnya? Misalnya 7 kilo, Iya. tetap timbangannya 5 kilo. Oh, harga 5. Iya, ada 5 gitu. kilo. Ya. Biar dia 10, biar dia 12, 7, biar 12, 5 tetap kilo. 5 kilo. Oh, gitu hitungannya. Tetap hitungannya tapi patok 5 kilo. Harganya 5 kilo. Gua jadi jatuh tinta, Keng. Oke. Nanti kita belajar grading sama beliau. Jadi di sini Parigi grading sudah ada Pak ya. Sudah semua ada grade A, B, C sampai. Ya, nanti kita belajar grading. Terima kasih teman-teman. Seru ternyata. Beliau apa itu? Makan lagi dah. Silakan sambilkan icip-icip. Nggak pernah makan. Montong yang enak gini ya, Keng. Ambiar, tebel, gede, kempet nih. Karena harus coba yang kecil. Kalau gede kan susah makan. Ingat-ingat, dapat di Jawa nggak? Kalau mau cari ini kecil. Oh, udah ambil. Kalau kamu kan nggak masalah gede. Iya, iya. Kan cari yang kecil. Iya. Ini bisa diambil. Bisa. Gila. Pantasan diekspor. Iya ya. Ya kayak makan ya. Ah. Pantasan aja enak. Apalagi kalau taruh di freezer dingin sudah kayak es krim. Bijinya tebel. Kecil dia. Kalau dia 1,7 ke atas itu masuk. Kita next ini biar teman-teman paham karena grading itu buah itu dinilai berdasarkan bentuk Iya. ukuran jadi dan postur. Grade A itu mana Pak? Grade A? Ya. Jadi ukurannya dapat dari 2,5 kilo ya. Backlight nggak? Backlight nggak? Ya. Itu backlight ya. Ini ukuran
mulanya dari 2,5 kilo, 2,5 kilo. 2,5 kilo ke atas, dan di bawah 5 kilo. Oh, di bawah 5 Di kilo. bawah 5 kilo itu masuk grade A gitu. Di bawah 5 kilo. Di samping itu body jalur juga mendukung minimal 3. Kan ada juga yang 3 kilo tapi bodinya Bodinya sepatu, tebal gitu. Masuk itu Nggak masuknya masuk. ke grade B. B. Ya, B. Kalau yang lebih dari 5 kilo, 8 kilo masuk grade A. Itu masuk tetap hitungan dia ke grade A tapi hitungannya 5 kilo aja. Turunin lagi 5 kilo. Iya, Nggak ada. 12 kilo tetap Nggak ada, dihitung 5 tetap kilo. 5 kilo tapi nota grade A. Tetap grade A. Ya benar. Gitu. Ini contoh yang seperti ini. Ini sepatuan kadang tuh, ini sepatuan walaupun dia 3 kilo. 3 kilo tapi masuknya grade B karena body tidak mendukung. Oh, body nggak dukung. Iya. Oh iya, dia ada kempes satu ya. Cuma, Iya. cuma 3 juring ya. Ah. 3 juring. Harusnya 5 kalau grade A. Ya minimal 4 lah. Minimal 3 4. pun bisa tapi kan 3 tapi didukung bodinya juga kan. Bodinya juga bulat sempurna. Oh. Ini grade B. Kalau yang grade B, contoh macam ini. Ini udah dimasukin grade B karena ini cuma 2,2, 2,3 bisa grade B. ditimbang nanti kan. Coba digital, pasti 2,2. ukurannya 2,2. Ini 2,2. Walaupun full tetap grade B. Tetap, gitu. Aturannya Oh, berarti dari 2,2 ke bawah. ke bawah. Grade B. Tapi rasa oke. Rasa dapat sih. Dapat semua. Iya, kecil besar sebenarnya kalau buat rasa sama. Oke, Gitu. grade B. Rasa itu sebenarnya tergantung cara kita manen juga. Oh gitu. Iya, kalau terlalu buru-buru juga manen, belum cukup, biar bodinya bagus tetap rasa nggak dapat. Biar daerahnya bagus tetap. Tetap nggak dapat itu. rasa. PR-nya di situ ya. Berarti lumayan Bapak didik para pemetik lumayan. Ya, itu kan memang harus Tim ahli. memahami di bidang itu. Berapa orang tim petiknya? Kalau biasa kalau bongkar-bongkar macam pendulu sampai 6 orang. 6 orang. Yang cuma petik-petik Yang aja. khusus seperti itu. Asistennya 6 gitu. Iya. Orang. Ah. Gitu. Nah, ini lihat. Nih. Ini udah masuk grade B nih. Grade B. Aku mau jualan grade B aja boleh. Boleh, lebih bagus lagi sebenarnya. Ini yang kecil ini, walaupun dia meledak bodinya grade B, tapi Grade B. Ini grade B masuknya teman-teman. kecil. Tapi masuknya kecil karena problem di sini nih. Iya, Lihat. bocor. Kelihatan? Nih, ini ada kayak bocor ya, entah busuk atau entah apa, entah masuk. Ini grade BS atau Ya, itu kecil. perbedaan harganya berapa persen? Biasa turun. Gini, kalau antara grade A dengan grade B itu misalnya 100% A Yes. kan, 100% A, dia di 70% B. Iya, 70% B, paling dia 50% C. C. Oh, begitu hitungannya. Paham lah. Kalau harga Contoh misalnya 30 harga petani 30 grade petani A, grade A. grade C-nya 15. Biasanya 15, Grade B-nya 20 gitu. 20 sampai 25 tergantung kita komunikasi dengan petani kan. Itu nggak bisa dipatenkan juga yang begitu. Menarik. Kadang ada juga petani yang bertahan kalau kita juga kalau kita juga keras ya nggak jadi. Jadi pokoknya diskusi. Iya, benar. Namanya Cari titik temu. Cari titik temu. Mantap. Nanti kita ngobrol lagi. Sambil langsung itu ya. Ini yang kuning ini bangkalan atau apa, Pak? Mana? Ya ini bangkalan. Ini sebenarnya yang penyakit sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Belum ada. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Problem. Berapa persen tidak? Kalau setiap daerah hampir merasa melakukan, hampir ada aja. Sorry, yang mana maksud Bapak? Ini Pak bangkalan. Oke, bangkalannya. Iya. Kebodor basah sudah pasti. Iya, ini bangkalan ini sebenarnya bisa kita atasi karena dia akan jatuh lebih awal. Oh gitu, ketahuan pasti. Dia akan jatuh lebih awal. Jadi ketika daerah itu sudah terjangkit penyakit ini, jadi biarkan aja dulu turun sampai ada yang jatuh normal baru kita eksekusi teman. Jadi kalau orang kadang main ambisi rebutan pasti kena. Kena itu Pasti ada aja lolos ke ibu kota. ke Jakarta. Ini bangkalan gitu. Kalau Bapak menduga ini kenapa? Virus Virus. Dari sini ke sekian waktu saya coba Ini amati problem. juga tuh. Ini memang kalau saya nggak berani juga vonis cuma Iya. hasil saya ini virus. Oke.
problem. Bapak bilang tadi setelah dia turun semua, yang panen normal baru diambil. Pada pohon yang sama yang kena virus tersebut. Jadi virusnya hilang, baru itu yang normal jatuh. Enggak gini, di setiap pohon itu enggak semua terjangkit. Oke. Gitu. Ada aja misalnya gini, tapi gini ya, saya amati juga setiap daerah itu beda-beda. Ada satu daerah itu memang terjangkit semua hampir 90%. 100%. Iya. Dia jatuh kita nunggu yang normalnya habis. Sampai habis, nggak ada Habis. sisa. Nah, itu yang susah. Susah. Tapi ada juga tak jatuh baru 10%, tak udah jatuh normal. Habis itu udah jatuh bagus. Udah kalau dia udah jatuh normal, sisa temannya itu Buka, pasti dilihat cantik bagus, Ya. berarti ke atasnya udah normal udah semua. normal. Karena ini akan jatuh duluan. Nggak bisa ini belakangan daripada yang normal, nggak bisa. Iya betul, logikanya adalah karena kena virus, dia akan terus dong. Terus full. Nggak mungkin membaik tiba-tiba tengah membaik. Tapi berarti nutrisi tetap. Kalau saya sih nutrisi, udah ada penelitian ya? Kembali memang ke nutrisi. Ya. Sudah ada yang maksudnya dari Pemda ataupun apa yang meneliti tentang ini? Sampai saat ini belum. Timon, berarti peluang. Luar. Jadi paling nggak pengusaha-pengusaha ikut turun tangan. Enggak, Bapak mengatakan ini virus karena tidak tahu. Setahu saya adalah virus kalau kena, dia dari awal sampai akhir bahkan bisa mematikan pohon. Tapi tiba-tiba kena virus di tengah sudah bisa normal. Berarti bukan virus, Pak. Enggak logikanya. Ya. Bukan virus. Logika nyerangnya nggak kayak gitu. Iya. Mas. Kembali mungkin Bukan nutrisi, empulur basah adalah banyak air. Punya air. Ya, kita kasih Ca kan, dengan kalium, kalium. dengan boron paling tidak. Sementara itu jawabannya kira-kira. Itu pergi gimana kan pohonnya besar, misalkan 12 ukuran segini nih. Kalau di sini kan segini-gini gini banget. Gimana? Kenapa kok? Berapa ukuran? Ya kalau misal gini, Polanya kita bilang memupuk itu kan pola. Polanya gimana cara pemupukannya? ya pengapuran dulu, Pengapuran pakai dulu. CaCO3 ataupun MG CaCO3. Ah. Ya, terus kemudian kita kasih Ca yang larut air. Pengapuran itu dikapurin Dolomit. Ya, kapur dolomit atau Dolomit kapur lah. biasa. di bawah kanopi atau Di bawah kanopi. Dari- Tapi kan misalnya pohonnya besar sekali ya di bawah kanopi di luar. luar? Di sanalah aprakaranya yang paling tinggi. Hmm. Ya dosisnya nanti ada perhitungannya tuh berapa itu. Ya. Tergantung besar kanopinya. Hmm. Kita itu. Hmm. Itu. Terus habis itu Ya kemudian kasih kalsium yang larut air. kasih kalsium yang contohnya produk Kalsium nitrat. kalsium nitrat. Nah, cari mereknya silakan. Hmm. Atau kalau di Malaysia mereka pakai Ca Nano. Nano ya. Ya, tapi kan dari Malaysia. Malaysia itu mahal tapi impor bisa. Nah, Nano. tapi memang harus dipelajari, ini menjadi perhatian baik di Pemda. Ya. benar. DT mungkin bisa menjadi pendorong kita untuk itu. Nano habis itu apa lagi? Selesaiin. Sudah itu. Itu aja cukup. Kalau masalahnya adalah Ca, Itu dilakukan setelah panen sebelum panen atau setahun itu biasanya pengapuran bisa sekali sampai 2 kali. Dan pengisian buah dari fasenya dia dari anggur sampai ke panen, kita harus rutin juga Ca-nya masuk. Boleh sebulan sekali gitu. Kita trial lah. Berani nih, kita trial deh. Rel di Berani kebun lah. Pak yang juara. Lihat Ayo. sini Bang, dia satu kebun semuanya jatuh, hampir tidak ada yang tersisa. Kita trial kan, ini bukan virus. Dekat sini, dekat rumahnya. Mereka tuh membicarakan hal angan-angan. Ini kan sudah produksi. Jadi kalau masalah buah itu kan bangkalan satu, itu empulur basahnya ya, ini pasti basah. Yang kedua adalah masalah black seed, ada di sini black seed. Bijinya itu hitam, karena ini ada di montong, jarang dijumpai. Dalam itu ada yang hitam Pak, bijinya bisa menghitam, Kayak gosong. kayak gosong. Nah pada daerah tertentu bisa, ya, kita mengalami black seed. Nah itu juga termasuk dari kalsium dengan boron.
Kalau untuk kota global, nah, itulah dalam satu truk itu penting seperti itu. Tidak dapat motor yang tidak ada. Ini apa bagusnya apa? Motor, ya. Enak tapi nggak sanggup apa? Masih 20%. Kalian kan nol itu kan nggak menjadi cuma waktunya aja. Itu harus dikatakan dengan Wih, jadi ya menjadi itu. Yang atas ini yang katanya. Tapi yang atas ini 100. masa kok? Ya. Bagaimanapun durian montong potensinya sangat besar dengan segala keunggulan dan sudah sangat dikenal di pasar. Saya termasuk sangat kagum dengan potensi teman-teman di cuma duriannya ya, tapi teman-teman yang bekerja di industri. Ayo travel, kita menuju ke tempat lain teman-teman. Terima kasih sudah menonton.